Selamat malam, ini dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang piutang dan wesel tagih. Saya Ruth Meida dari kelompok 2 dan teman-teman saya. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan dan kita mau apa? Mau tak lagi dikit. Selamat malam, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang piutang dan wesel. Saya Ruth Meida dari kelompok 2 dan teman-teman saya. Saya Abdul Anwar Lubis. Gak ada suaramu. Gak ada suaramu. Saya Nur Adhadani. Gak ada suaramu. Gak ada suaramu. Saya Gilang Ramadan. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang piutang dan wesel. Piutang dan wesel. Yang pertama, piutang adalah transaksi yang jatuh tempo berdasarkan pihak debitur yang berutang dan kreditur pemberi utang. Yang kedua, piutang usaha sebagai kas, beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk pengalihan piutang sebagai penjualan. Yang pertama itu adalah aktiva yang dialihkan dan telah dipisahkan dari pihak yang mengalihkan. Yang kedua, penerima pengalihan memiliki hak untuk mengandaikan aktiva yang dialihkan. Yang ketiga, aktiva yang dialihkan tidak dapat memiliki kendali yang efektif atas aktiva yang dialihkan, baik melalui kesepakatan pembeli kembali aktiva sebelum jatuh tempo dan kemampuan untuk meminta penerimaan pengalihan mengembalikan aktiva tertentu. Piutang usaha sebagai sumber kas. Yang pertama adalah penjualan piutang atau bisa disebut tanpa atau dengan recourse. Yang kedua, pinjaman yang dijamin. Bisa disebut secured drawing. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Penjualan piutang dengan recourse berbeda dengan factoring atau anjak piutang. Factoring biasanya dijual dengan non-rekursi, basic. Ketika piutang dijual dengan record pembeli piutang dalam kurung bank atau lembaga pembiayaan memiliki hak untuk menagih dari penjual piutang jika pelanggan gagal melakukan pembayaran. Piutang sebagai jaminan. Transaksi peminjaman oleh bank atau lembaga pemberi peminjaman lainnya terbuktinya dengan catatan tertulis dan menjelaskan penyerahan piutang umum atau piutang tertentu. Penyerahan piutang. Tidak ada masalah akuntansi khusus yang terlibat dalam pencatatan jurnal pinjaman. Anjak piutang atau factoring account, receivable, faktor customer.
Good and company. Company, service, profit, customer. Customer, payment of account receivable. Company, sale of account, cash from factoring, account receivable. Akuntansi untuk anjak piutang usaha. Menutup piutang usaha terjual. Menutup perkiraan penyisihan piutang tak tertagih. Garis miring, allowance bad debt. Membiayakan semua biaya dari pemfaktoran. Membuat piutang tensi faktor. Mendebit kas untuk nilai bersih dari penjualan. Mengakui keuntungan atau kerugian dari pemfaktoran. Dua, wesel. Wesel adalah salah satu alat sudah umum dan kita kenai di dunia perbankan. Fungsinya memudahkan para pemegangnya melakukan suatu transaksi secara praktis dengan beberapa syarat. Syarat tersebut harus terpenuhi sebelumnya dalam waktu tertentu yang pemegangnya rencanakan demi tujuan tertentu. Berikut dari ciri-ciri wesel. 1. Promissory notice. 2. Membayar sejumlah uang atau nilai nominal. Yang ketiga, waktu yang ditentukan. Dan terakhir, dan nomor 4, pencatatan berdasarkan nilai nominal. 2 tipe dari wesel. 1. Tidak berbunga adalah wesel atau promise yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Cara perhitungan. Nilai akhir sama dengan nilai normal. 2. Berbunga adalah wesel atau promise yang membebani bunga kepada pihak debitur. Cara perhitungan. Nilai akhir sama dengan nilai nominal tambah bunga wesel. Bunga rumus bunga bulan M kali L kali P per 12 bagi 100. Bunga harian M kali L kali P per 360 kali 100. Rekurser, hak penerima piutang untuk membayar dan pihak yang mengalihkan piutang tersebut. A. Kegagalan pembayaran oleh debitur pada saat jatuh tempo. B. Pengaruh pembayaran di muka. C. Penyesuaian yang dihasilkan dan dicatat piutang yang dialihkan. Berikut dari presentasi kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Oke, ya.